Oke, kita lanjut ya. Tadi, maaf terpotong tadi ya. Kita lanjutkan yang tadi untuk eh, tadi ya kedudukan yang pertama. Kemungkinan kedudukannya yang pertama bahwa dia garisnya itu sejajar bidang. Tadi syaratnya adalah yang pertama hasil kali titiknya baik dari vektor arah dikali titik dengan vektor normal itu sama dengan nol gitu. Tapi syarat tambahannya adalah titik pada garis yang ini ya, ini titik pada garis ini kalau kita masukkan ke persamaan bidang ya, persamaan bidangnya itu tidak sama dengan nol gitu. Nah, berarti dia sejajar bidang. Berarti gitu. Nah, kemudian di sini kemungkinan kedua adalah garisnya itu pada bidang. Nah, perbedaannya hanya tadi ya. Kalau kalian lihat di sini, garis itu sejajar antara garis sejajar bidang dengan garis terletak pada bidang, itu sebenarnya hanya ada satu perbedaan, yaitu apa? Yaitu ini ya. Kalau tadi titiknya tidak terletak pada bidang, sedangkan kalau garisnya terletak pada bidang, jelas cirinya ya sama-sama bahwa dia itu apa namanya, hasil kali titiknya sama dengan nol, sama ya, nih yang ini sama. Nah, tapi syarat kedua ini yang berbeda. Kalau tadi titik pada garis itu tidak terletak pada bidang, kalau ini titik pada garis itu terletak pada bidang. Itu. Nah, jadi ini sama dengan nol. Nah, kalau tadi kan enggak nih, ya, yang ini sama dengan nol. Nah, jadi logikanya gini, kalau garisnya itu terletak pada bidang, sudah pasti dia sejajar, gitu ya. Sudah pasti sejajar. Bahkan dia lebih spesifik lagi, dia tidak cuma sejajar, tapi dia nempel ke bidangnya. Nah, kata nempel itu ya, itu di apa namanya? Itu bahasa lain dari titiknya itu terletak pada bidang gitu. Berarti dia nempel kan, titik pada garis nih. Kalian bayangkan di sepanjang garis itu kan ada titik-titik gitu ya. Nah, titik yang pada garis itu tuh nempel pada bidangnya gitu. Dia sejajar dan titiknya nempel. Berarti ya udah menyatu gitu antara garis dengan bidangnya. Nah, makanya garisnya terletak pada bidang gitu ya. Jadi perbedaan antara yang nomor satu dengan nomor dua itu hanya di ini, nih ya, yang ini. Kalau hanya sejajar berarti titik pada garisnya ketika kita substitusikan ke persamaan bidang tidak sama dengan nol. Sedangkan yang ini sama dengan nol kalau dia terletak pada bidang. Nah, oke, lanjut ke kemungkinan ketiga yaitu berpotongan. Nah, kalau berpotongan berarti dia garisnya itu sorry, hasil kali titiknya ya dot produknya antara vektor arah ya dengan vektor normal itu tidak sama dengan nol. Nah, ini udah beda nih ya, tidak sama dengan nol gitu. Nah, kalau sudah kayak gini, ya udah berarti berpotongan aja gitu. Jadi cuma satu malah di sini ya. Kalau dia tidak sejajar, nah ini kan sebenarnya artinya apa? Ini artinya dia tidak sejajar gitu. Kalau tidak sama dengan nol artinya tidak sejajar. Nah, tidak sejajar ya sudah pasti berpotongan, ya kan? Sudah pasti berpotongan. Nah, di sini ada catatan penting ya. Jika titik awal garis itu belum terletak pada bidang, nah titik potongnya itu bisa dicari dengan mensubstitusikan persamaan parametrik tadi, ya atau persamaan vektor ya tadi ya. Itu kita substitusikan ke persamaan bidang. Nanti ketahuan titiknya, gitu ya. Oke, lanjut nomor 4 di sini garisnya itu tegak lurus dengan bidang. Berarti kan
Syaratnya tegak lurus apa yang pertama? Syaratnya tentu saja dia berpotongan dulu. Gitu ya. Nah, di sini bisa dibaca nih ya, garis G itu tegak lurus bidang H jika vektor arah garis itu sejajar dengan vektor normal bidang. Gitu ya. Nah, maksudnya tadi apa? Ya maksudnya ya dia sebenarnya itu ini ya, kayak gini. Bukti dia itu sejajar adalah vektor arah garis itu kelipatan dari vektor normal bidang. Nah, mu ini maksudnya dia kelipatan ya. Ini artinya kelipatan. Jadi bebas sebenarnya mu itu berapapun gitu, gak ada masalah. Tapi itu artinya dia itu kelipatan sebenarnya gitu. Nah, atau gini ya, sebanding ya kan, sebanding A kecil berbanding A besar. Gitu. B kecil banding B besar, C kecil banding C besar. Nih, nilai perbandingannya adalah mu. Gitu ya. Nah, kalau kita ringkas berarti di sini ya bisa dilihat. Nih. Nah, yang pertama ini ya. Pertama hasil kalinya itu sama dengan 0, hasil kali titiknya ya, sama dengan 0. Nah, terus yang kedua, kalau dia apa? Yang pertama hasil kalinya sama dengan 0. Nah, terus yang kedua di sini eh, titiknya ini ya, ini tadi ya. Titik pada garis itu tidak terletak pada bidang gitu. Nah, tapi hasilkannya tetap 0 gitu. Nah, kemudian di sini kalau titiknya itu terletak pada bidang gitu ya, dan hasil kalinya itu tidak sama dengan 0 gitu ya. Nah, ini ada nilainya. Nah, gini deh. Kita langsung aja kalau kalau misalkan biar lebih gampang gitu ya. Kita lanjut ke contoh aja ya, contoh. Nah, ini sudah ada panduannya ya. Jadi, yang pertama nih ya, kita harus menentukan terlebih dahulu vektor arahnya gitu ya untuk garis ya. Terus kita harus menentukan juga vektor normal gitu ya untuk bidang. Nah, baru kita kalikan. Jadi ini tuh langkah pertama ya. Langkah pertama pokoknya kali titik aja langsung. Gitu. Kalau hasilnya 0, nah ada dua kemungkinan ya. Bisa dia cuma sejajar antara garis dengan bidang, bisa juga sejajar dan nempel gitu ya. Nah, jadi dari sini kemudian kita bisa apa ya? Kita bisa uji tambahan gitu ya. Di sini kita kita tahu garisnya itu nempel pada bidang, berarti kan kita harus uji ya, kita uji titiknya. Titik pada garis kita uji. Artinya apa? Kita masukkan ke persamaan bidangnya. Nah, jika sama dengan 0, artinya memenuhi itu. Nah, berarti ya nempel gitu. Tapi kalau tidak memenuhi, ya berarti ya dia hanya sejajar, tapi tidak sampai menempel. Nah, terus kalau kita ngomongin balik ke sini ya, untuk yang nomor 5 ini kan sebenarnya balik ya ke sini ya. Nih, sini, balik lagi ke sini. Kalau hasil kali titiknya itu tidak 0, nah udah pasti dia berpotongan. Nah, dari perpotongan ini kemudian kita cek ya, apakah dia hanya berpotongan ataukah dia berpotongan dan tegak lurus. Dari mana kita tahu tegak lurus? Ini. Jika vektor arah garis itu kelipatan dari vektor normal bidang gitu ya, nah maka dia tegak lurus gitu. Jadi syarat tegak lurus ini juga nih sama ya. Syarat dia tegak lurus adalah hasil kali titiknya itu tidak sama dengan 0 gitu.
Nah, cuman ada syarat tambahan tadi ya, bahwa kita cek dia kelipatan atau tidak. Kayak gitu. Oke, langsung ya kita coba dicontoh nih. Contoh pertama. Nah, tentukan kedudukan garis dan bidang. Nah, misalkan kita ketahui di sini garis G ya. Di garis G, nah ini vektor H gitu ya. Nah, dari sini berarti kan kita dapat langsung ya beberapa informasi. Nah, yang pertama vektor arah garis. Kita bisa langsung tahu yang ini ya kan. Ini vektor arah garis. Ini adalah A. Gitu ya. Terus misalkan dari bidang ya, kita juga bisa langsung temu vektor normalnya. Ada di sini ya. Ini ada satu, satu, satu ya. Nah, jadi ini satu, satu, satu. Langsung kita hitung gitu ya, hasil kali titiknya. Nah, dari sini, oh ternyata dia sama dengan nol gitu ya. Berarti ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah dia hanya sejajar. Kemungkinan kedua dia lebih spesifik ya, yaitu menempel ya antara garis dengan bidangnya nempel. Nah, jadi kita perlu uji tambahan ya, yaitu titiknya. Titik ini didapat dari sini ya, titik dari garis ya, 3 min 2 0. Nah, kita masukkan atau kita substitusikan ke persamaan bidangnya ini gitu. Nah, jadi kita substitusi nih gitu ya. Tinggal kita ganti X-nya kita ganti 3, Y-nya kita ganti min 2, Z-nya kita ganti 0 gitu. Tambah 9 tetap gitu ya, tambah 9. Oh, ternyata hasilnya adalah 10. 10 ini tentu saja bukan 0 gitu ya. Nah, karena hasil pengujiannya ketika kita substitusi kita substitusi titik pada garis ini ke persamaan bidang ini, hasilnya tidak 0, berarti dia tidak nempel, ya, tidak terletak pada bidang. Jadi kesimpulannya dia adalah sejajar, gitu. Ya, hanya sejajar. Oke, lanjut ya ke contoh 2. Oke, di contoh 2 di sini diketahui. Nah, ini apa namanya? Persamaan persamaannya agak beda dikit ya, persamaan garis G-nya. Kalau H-nya ya mirip lah ya kayak tadi. Nah, tapi di contoh 2 ini persamaan G-nya agak beda nih. Gitu. Nah, jadi kalau ini ya bentuk bentuk lainnya, kalian juga harus ingat tadi ya. Kalau bentuk seperti ini, berarti vektor arah garisnya yang mana, gitu kan? Nah, kita lihat kalau koefisien dari X, dari Y, dan dari Z-nya itu sudah satu, ya berarti ya yang di bawah ini vektor arahnya, gitu ya. Langsung kita ketemu 2, 4, 5, gitu ya. Kalau vektor normal bidang ya langsung ya tadi ya, ini 4, 8, 10 gitu ya, 4, 8, 10. Nah, ternyata 2, 4, 5 dan 4, 8, 10 itu saling berkelipatan gitu ya. Nih 2 banding 4, 4 banding 8, 5 banding 10. Dia berkelipatan. Ya, jadi nilainya setengah gitu ya. Saling berkelipatannya tuh 1 banding 2 gitu. Nah, jadi ini adalah nilai dari mu-nya gitu ya. Mu-nya itu 1/2. Artinya apa? Artinya vektor arahnya itu sejajar dengan vektor normal. Nah, sehingga dia tegak lurus. Nah, tadi ya. Jadi meskipun ini bilangnya vektor arahnya sejajar, tapi dia hasilnya tegak lurus. Kenapa? Karena tadi disampaikan ya, yang namanya vektor normal bidang itu tegak lurus ya dengan bidangnya sendiri gitu.
Oke, lanjut di sini tadi ya. Kita ubah dulu gitu ya. Ini kan sudah ketahuan ya bahwa dia tegak lurus. Kalau dia tegak lurus ya, nah berarti tadi ya, biasanya ada soal tambahan, yaitu mencari titik potongnya. Nah, di sini ya. Jadi mencari titik potong itu langkah pertama, kita ubah dulu persamaan garisnya ke bentuk parametrik. Yang paling gampang bentuknya bentuk parametrik karena langsung nih. Jadi X ya, ini X-nya. Nah, di sini ya. Bapak tidak menjelaskan lagi ya. Dari persamaan ini jadi bentuk parametrik ya. Itu udah yang kemarin-kemarin. Jadi coba diingat lagi deh ya langkah-langkahnya. Ini udah ketemu. Pokoknya ini langsung ke sini gitu ya. Bapak nggak ngulang. Jadi X-nya segini, ini Y-nya, ini Z-nya. Nah, ini adalah bentuk lain dari ini, bentuk ini tadi ya. Oke, dari sini, nah kita langsung ketemu kan ya. X-nya sama dengan 2 lambda, Y-nya sama dengan itu, Z-nya sama dengan itu. Nah, langsung kita substitusi ke persamaan bidang. Nah, jadi yang bentuknya tadi 4X tambah 8Y tambah 10Z min 7 sama dengan 0. Nah, kita ganti X-nya. X, Y, Z-nya kita ganti sesuai ini ya. Bentuk parametrik dari garisnya. Nih, langsung kita ganti X-nya, Y-nya, ini Z-nya. Udah tinggal dikali. Kita hitung, ketemulah di sini nilai dari lambdanya yaitu setengah. Nah, dari nilai lambda sama dengan setengah, kita kembalikan lagi ke sini sebenarnya ya. Dari sini, nah ini kan ketemu nih ya, nilai lambdanya setengah. Nah, kita kembalikan lagi ke sini, ke bentuk parametriknya persamaan garis. Gitu. Untuk apa? Untuk mencari nilai X, Y, dan Z. Gitu. Nah, makanya kan X-nya tadi ya, X-nya adalah 2 lambda. Lambdanya setengah, berarti 2 kali setengah, dapatnya 1. Cara yang sama juga digunakan untuk yang Y dan Z. Ketemulah di sini Y-nya 1, Z-nya min setengah. Nah, berarti titik potongnya adalah ya ini. X, Y, Z. 1, 1, min setengah. Nah, kalau tadi kesimpulannya sama tadi ya. Kesimpulannya adalah bahwa garis G itu memotong bidang H secara tegak lurus. Dengan titik potongnya itu terletak di ini. 1, 1, min setengah. Oke, lanjut ke contoh 3. Silakan dibaca di sana. Nah, ini ya. Tentukan persamaan garis G yang melalui titik A. 1, min 2, min 3. Dan dia sejajar bidang rata ini. Gitu ya. Nah, jadi contoh 3 ini beda dengan soal 1 dan 2. Kalau tadi kan cuma mencari kedudukan. Nah, kalau contoh 3 ini mencari persamaan garis malah dengan syarat tertentu. Syarat pertama dia melalui titik A. Syarat kedua dia sejajar bidang H. Gitu ya. Dan ada syarat lagi, syarat tambahannya yaitu dia juga tegak lurus dengan garis G1. Tuh, jadi ada 3 syarat gitu ya. Pokoknya cari atau tentukan gitu ya persamaan garis yang memenuhi 3 syarat itu. Nah, berarti langkah pertama kita mencari vektor normal dari bidangnya dulu nih. Kita punya vektor normal bidang yang bisa diperoleh dari persamaan bidang H ini ya. Nih, ada 2, 1, dan negatif 2. Gitu ya. Kita ketemu vektor normalnya. Terus, nah, persamaan garis G, ya kalau kalian lihat di sini ya, persamaan garis G ini bentuknya agak
agak unik juga gitu ya. Dia bentuknya adalah X gabungan X min 4Z sama dengan 1 dengan Y tambah 3 sama dengan 2 gitu. Nah, sebenarnya itu dia adalah perpotongan dua bidang gitu maksudnya ya. Nah, ingat kembali di materi sebelumnya gitu ya. Jadi ini sebenarnya adalah bidang pertama nih. Ini bidang pertama, nah yang ini bidang kedua. Nah, kalau kalian ingat yang kemarin, kalau dua bidang itu berpotongan, maka hasilnya adalah berupa garis, ya. Nah, itu. Makanya dia bisa saja dituliskan persamaan garisnya itu bentuknya seperti ini, gabungan dua ini, artinya gabungan dua bidang. Nah, berarti dua bidang ini kita bisa mencari juga vektor normalnya ya. Nah, di sini kita bisa lihat nih ya. Ada satu gitu ya. Sedangkan Y ya, Y di sini nggak ada kan ya. Nah, sini nggak ada Y, berarti kan Y-nya itu koefisien Y-nya 0. Gitu. Sedangkan koefisien dari Z-nya adalah min 4. Jadi 1, 0, min 4. Gitu. Oke, di bidang yang kedua, ya ini kan X-nya nggak ada. Artinya koefisien X-nya 0. Gitu ya. Sedangkan Y kan 1, Z-nya 3. Berarti 0, 1, 3. Nah, vektor arah garis G, ya, vektor arah garis G1 ini, kita bisa peroleh dari hasil kali silang. Nah, hasil kali silang antara vektor normal pertama sama vektor normal kedua. Gitu. Jadi hasil kali vektor normal bidang pertama dengan vektor normal bidang kedua. Gitu. Hasil kalinya adalah hasil kali silang. Ya, ingat ya. Hasil kali silang. Gitu. Jadi bukan hasil kali titik. Nah, kalau hasil kali silang, ya, ingat caranya. Nah, nih ya, kalian bisa cek di sini hasil kali silangnya. Nah ya, ini didapat di sini dari N1 itu 1, 0, min 4. Kemudian N2-nya adalah 0, 1, 3. Nah, maka hasil kali silangnya adalah 4, min 3, 1. Gitu ya. Nah, inilah yang kemudian dikatakan menjadi vektor arah garis G1 gitu ya. Nah, oke, nah di sini deh kita lihat dulu deh ya. Untuk hasil kali silang, nah kalau bagi yang masih, bukan masih ya, bagi yang sudah lupa, nah bagi yang sudah lupa di sini deh, kita punya N1 ya, vektor N1, 1, 0, min 4. Kita juga punya vektor normal bidang kedua atau N2, itu 0, 1, 3. Nah, hasil kali silangnya, nah, itu adalah, ini agak menyilang ya, jadi
Yang paling gampang itu kan sebenarnya adalah yang kemarin, ya. Bapak pernah apa namanya, menjelaskan ya kemarin ya. Jadi kalian bentuk aja, ya, ini bentuk aja, jadi seperti ini. Ini ya kemarin, jadi 1, 0, ini 4, 0, 1, 3. Terus kasih tambahan di sini 1 dan 0 dari ini ya, sama ini. Nah, kemudian karena kalian tahu ya, ini adalah uh, A besar, ini B besar, ini C besar, dan ini balik lagi jadi A besar. Nah, maka A dan B gabungnya jadi C, ya kan? Masih ingat ya? Terus B dan C itu hasilnya adalah A. Sedangkan C dan A hasilnya adalah B. Gitu. Jadi sebenarnya gitu ya. Nah, jadi oke, A ini maksudnya posisinya ini ya. Nih, ini A, B, nih. Maksudnya kan gitu. Nah, jadi ini kita kita hitung jadi pakai determinan ya, paling gampang pakai determinan, paling gampang lihatnya. Jadi A itu kalau kita tuliskan gini ya, berarti A itu adalah ini 0, min 4, 1, 3 gitu ya, determinannya. Nah, determinannya kan berarti kan gini ya, 0 kali 3 gitu ya, 0. Nah, dikurang ini min 4 kali 1 gitu ya, min 4 ya kan hasilnya. Nah, makanya di sini adalah hasilnya adalah 4 nih, 4 gitu ya. Nah, sama B itu berarti ini ya, B itu gabungan C dan A. Nah, berarti kan B determinannya adalah min 4, 1, 3, 0. Berarti kan gini, ini 0. Dikurangi ini 3. Ya. Hasilnya adalah min 3. Sedangkan C gini ya, berarti ya, gabungan A dan B. Ini kan 1, 0, 0. Nah, berarti kan gini, ini 1 dikurangi ini 0. Ya, hasilnya 1. Ini ya, tuh. Ingat lagi, kami ingat lagi. Nah, kita sudah dapat di sini yang namanya vektor arah garis Q1 ya. 4, min 3, 1. Oke, lanjut ke langkah ketiga. Nah, misalkan vektor arah garis yang dicari. Kita misalkan, nah ini uh, pakai ABC ya. Jadi jangan ketukar tadi ya. Ini Bapak hanya contoh ya. Jadi bukannya ini beda lagi. Jadi vektor arah garis yang kita cari, ini kan tadi di soal belum diketahui ya. Kita hanya tahunya itu garisnya itu melalui A, yang melalui titik A. Tapi vektor arah garisnya kita belum tahu. Nah, jadi langkah ketiga kita bisa mencari vektor arah garisnya dengan permisalan. Kita misalkanlah vektor arah garisnya itu adalah A, B, C. Jadi, karena garis yang kita cari itu sejajar bidang A, berarti hasil kali titiknya harus 0. Gitu ya. Nah, jadi vektor norma dari bidang yang tadi itu kita kalikan dengan vektor arah yang ini. Nah, harus sama dengan 0, berarti udah ini hasilnya ya. Nah, ini adalah persamaan 1. Terus kemudian, garis yang kita cari itu dia juga tegak lurus dengan G1 yang kita peroleh tadi ya. Ini vektor arahnya. Nah, berarti vektor arah garis yang kita cari dikali titik dengan vektor arah dari garis G1 itu juga sama dengan 0 kalau dia tegak lurus. Nah, didapatlah kemudian persamaan kedua. Nah, jadi ya, dari persamaan ini kemudian
Ini kalian bisa lihat ya. Ini kalau kita kita kalikan ya. Ini sebenarnya pakai itu pakai eliminasi ya, pakai eliminasi. Nah, ini. Jadi gini deh. Ya, kalau dituliskan tuh gini aja deh, biar gampang. Kita punya persamaan satu itu 2A ditambah B dikurang 2C sama dengan 0. Terus persamaan kedua kita punya yang ini ya, yang ini. 4A dikurang 3B ditambah C sama dengan 0. Nah, kita mau mengeliminasi apa? Nah, yang gampang itu kita eliminasi kalau di sini ya, ini dia mengeliminasi A. Jadi yang atas ini kita kali 2, yang bawah kita kali 1. Jadi perubahannya berarti dia jadi ini, yang atas jadi 4A ditambah 2C dikurang 4C sama dengan 0. Yang samaan kedua tetap ya, jadi 4A dikurang 3B ditambah C sama dengan 0. Nah, baru kemudian dikurang gitu ya. Karena kita mau menghilangkan yang A. Nah, kalau kita kurang ini 0, terus ini min 4 dikurang C jadinya min 5C gitu ya. Terus ini 2B dikurangi min 3B berarti jadi plus ya 5B. Dan sini berarti 5B sama dengan 5C. Nah, berarti B sama dengan C. Gitu ya. Dari B sama dengan C, kita substitusi ke persamaan pertama ya. Nah, yang ini tadi nih, kita ganti aja udah B-nya. B-nya ganti C ya. Atau C ganti B deh, boleh juga gitu ya. Nah, ini dia C ganti B. Ya, yang awalnya min 2C jadi min 2B gitu kan. Dari sini kemudian kita peroleh bahwa nilai nilai dari ini ya, dia dapatnya kan 2A sama dengan B gitu. Ini pakai perbandingan ke B berarti ya. Nah, ini kan sebenarnya diubahnya C sama dengan B. Nah, sedangkan yang ini berarti adalah A sama dengan setengah B. Gitu kan ya. Nah, berarti B sendiri tetap B. Berarti kan A banding B banding C. Yang kita gantikan cuma A dan C. Karena B tetap B. Semuanya kan diarahkannya ke B. Jadi A itu adalah setengah B. B tetap B. C jadi B juga. Gitu. Nah, berarti kan kemudian kita hilangkan aja udah B-nya. B-nya kita hilangkan, tersisa koefisiennya jadi setengah. Ini 1, ini 1. Gitu. Nah, didapatlah vektor arahnya, yaitu ini ya, setengah, 1, 1. Karena dia vektor arah, kita boleh kalikan ya dengan berapapun ya, karena dia vektor arah ya. Jadi ini kita kali 2. Didapatlah biar gampang jadinya 1, 2, 2 gitu ya. Vektor arah ya. Jadi kalau kalau titik tidak boleh ya dikalikan. Ini karena vektor arah jadi boleh kita kalikan biar jadi ekuivalen dengan 1, 2, 2. Nah, kita udah ketemu vektor arah garis yang kita cari. Terus di soal juga diketahui bahwa garis yang kita cari itu melalui titik A. 1, min 2, min 3. Ya udah, berarti kita tuliskan ya persamaan garis yang kita cari dalam bentuk vektor berarti seperti ini. X, Y, Z, ini titik yang dilalui, ini adalah vektor arahnya. Gitu ya. Nah, bentuk parametrik berarti seperti ini. Bentuk simetris berarti seperti ini. Biar gampang tadi udah bisa dijadikan seperti ini juga. Gitu ya. Sama saja. Oke, gitu ya. Jadi di sini kalau kita baca ya di rangkumannya gitu ya. Nih. Ya, jadi beberapa ide penting itu yang pertama adalah bahwa kedudukan garis terhadap bidang itu sangat bergantung pada hubungan vektornya. Ya, pokoknya vektornya itu yang sangat mempengaruhi ya. Vektor baik vektor arah garis maupun vektor normal bidang.
Nah, terus hasil kali titik ya atau produk itu adalah alat utama untuk menentukan tadi kedudukan antara garis dengan bidang. Yang ketiga, kalau vektor arahnya itu sejajar dengan vektor normal, berarti sudah dipastikan dia tegak lurus, ya. Kalau garisnya kemudian berpotongan dengan bidang, nah maka titik potongnya itu bisa dicari dengan cara mensubstitusi ya persamaan garis, tapi harus kita ubah dulu dalam bentuk parametrik ya. Kita substitusi ke persamaan bidang. Nanti kan ketemu lah nilai lambdanya ketemu. Setelah nilai lambda ketemu, kita substitusi nilai lambdanya ya ke persamaan garis bentuk parametrik tadi. Ketemulah titiknya. Nah, jika suatu garis diminta sejajar dengan bidang dan sekaligus tegak lurus garis lain, nah maka vektor arahnya ini yang tadi ya, yang contoh 3. Vektor arahnya bisa dicari melalui sistem persamaan syarat ortogonalitas yang tadi ya. Tuh, oke. Nah, untuk materi sudah selesai. Ini tinggal latihan ya, latihan 8. Silakan dikerjakan di buku catatannya masing-masing dan silahkan ditanyakan ke teman, didiskusikan gitu kan. Kalau masih belum ketemu, boleh nanti ditanyakan ke Bapak gitu ya. Nah, untuk latihan ini, latihan 8 ini tidak wajib hukumnya gitu ya. Hanya untuk ketambahan di catatan kalian karena untuk yang wajib nanti ada tugas tersendiri gitu ya. Yang Bapak upload di Adlink. Oke, demikian pertemuan pada hari ini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Salah hilah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.